Ada seorang pria yang jasadnya tiba-tiba saja bangkit setelah sebelumnya dinyatakan sudah meninggal dunia. Gak cuman bangkit, dia bahkan bicara, lalu berdiri dan jalan pergi entah kemana. Bisa nggak sih hal ini dijelaskan secara medis? Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang cukup aneh dan juga mengerikan. Penasaran? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Teman-teman, pernah dengar nggak cerita seseorang yang katanya bangkit lagi setelah sebelumnya dinyatakan sudah meninggal dunia? Ada beberapa teori bahkan mitos yang membahas soal ini. Salah satunya adalah teori mati suri. Saya pernah membahas ini di salah satu video saya. Mati suri secara medis itu adalah istilah untuk sebuah kondisi medis yang disebut kematian klinis yang sementara. Jantung dan napas seseorang itu sebenarnya masih ada, tapi sangat lemah sampai kadang-kadang tidak terdeteksi secara klinis. Kita selalu kelihatannya seperti orang yang sudah nggak bernyawa. Tapi kok diperiksa dengan alat medis, tanda-tanda vital seperti napas, nadi, atau gelombang otak itu sebenarnya masih ada. Tapi ya tadi sangat lemah. Orang-orang dalam keadaan seperti ini kalau diberikan pertolongan medis yang cepat dan tepat, maka fungsi tubuhnya bisa kembali. Kadang-kadang banyak orang bilang, oh dia itu bangkit dari kematian. Padahal sebenarnya secara medis, pasien belum benar-benar meninggal secara permanen. Tapi juga ada kasus lain nih, di mana seseorang sudah dinyatakan meninggal setelah diperiksa menggunakan alat-alat medis, tapi kemudian hidup lagi. Bahkan bisa berjalan lagi seperti masih hidup. Kejadian semacam ini pernah beberapa kali dibahas di jurnal kedokteran. Fenomena ini disebut juga dengan Lazarus Phenomenon atau fenomena Lazarus. Ini termasuk kasus yang sangat langka, di mana denyut nadi dan fungsi napas kembali secara spontan setelah pasien dinyatakan sudah meninggal dunia. Hingga akhir tahun 2022 ada sekitar 76 kasus yang tercatat di jurnal kedokteran, di mana 8 diantaranya adalah anak-anak. Kasus yang paling awal tercatat itu tahun 1982. Pasien yang mengalami henti jantung dan gak merespon setelah diberi pertolongan medis tiba-tiba aja pulih total 3 jam setelah dinyatakan meninggal oleh para medis. Sampai saat ini belum diketahui pastinya faktor-faktor penyebab keadaan tersebut. Ada yang menduga penyebabnya itu paru-paru yang mendapat udara terlalu banyak selama pasien diberi bantuan hidup dasar. Keadaan ini menyebabkan penurunan aliran cairan tubuh ke jantung. Otomatis cairan tubuh yang keluar dari jantung akan menurun. Ketika bantuan hidup dihentikan, tekanan dada pun mulai menurun. Pelan-pelan volume cairan tubuh kembali, denyut nadi pun kembali normal. Saat inilah pasien bisa sadar total sepenuhnya. Ini salah satu penyebab kenapa setelah bantuan hidup dihentikan, karena pasien nggak merespon, dokter akan menunggu minimal 10 menit. Tujuannya udah pasti, agar nggak terjadi kesalahan dalam menyatakan kematian. Tapi ada satu kasus cukup mengerikan dan absurd terkait fenomena ini, teman-teman. Kasus ini berawal dari seorang laki-laki, kita sebut saja inisialnya H. H ini usianya sudah cukup tua. Dia tinggal bersama 2 orang anaknya, kita sebut saja inisialnya S anak perempuan dan Y anak laki-laki. Sehari-hari H ini dibantu kedua anaknya mengurus usahanya. Karena usianya sudah lanjut, lama-kelamaan kondisi tubuhnya H pun semakin lemah. Sebenarnya nih anak-anak udah sering banget minta, H ini jangan kerja terlalu keras. Karena sudah lanjut usianya, fisiknya nggak sekuat dulu lagi. Tapi karena sudah jadi naluri seorang ayah untuk menjaga anak-anaknya, H ini sempat tetap ngotot memaksakan diri ingin terus bekerja sama anak-anaknya. Sampai akhirnya H pun sadar, dia harus menerima kok tubuhnya memang sudah nggak sekuat dulu lagi. Dengan berat hati, H pun menuruti kemauan anak-anaknya. Mungkin saat itu H punya firasat, kok sebentar lagi dia akan meninggalkan anak-anaknya selamanya. Sebelum orang kehilangan nyawanya, biasanya akan terjadi perubahan pada bagian otak. Antara lain penurunan oksigen,
perubahan metabolisme tubuh, dan keluarnya zat kimia alami untuk mengurangi rasa sakit di tubuh, alias endorfin. Pada keadaan seperti ini, seorang tuh bisa aja tiba-tiba aja mengingat kenangan-kenangan lama atau istilahnya flashback. Kadang-kadang ada perasaan dia akan pergi jauh, dan gak jarang mereka merasa ketemu sosok gaib. Misalkan orang yang lebih dulu meninggalkan dia, atau mungkin sosok-sosok yang nggak bisa dijelaskan. Nggak jarang juga orang dalam keadaan seperti ini tuh mulai mengucapkan pesan-pesan terakhir, minta maaf atau bahkan berpamitan. Semua ini adalah efek dari aktivitas otak yang nggak stabil menjelang akhir hidup seseorang. Terjadilah interaksi antara stres psikologis, kesadaran spiritual, dan juga sinyal dari tubuh yang sudah mulai lelah. Inilah yang dialami oleh H. H pun kemudian berpesan sama anak-anaknya. Dia bilang seperti ini. Bapak ini sudah tua. Kalau nanti Bapak sudah nggak ada, Bapak cuma minta satu hal sama kalian. Tolong makamkan Bapak di kampung halaman Bapak, tanah kelahirannya Bapak. Saat itu S sama Y sangat sedih. Nah, di satu sisi mereka sadar usia ayah mereka tuh memang sudah semakin lanjut. Tapi di sisi lain mereka nggak siap kehilangan ayah mereka. Sebenarnya mereka juga agak heran karena ibu mereka itu dikubur nggak jauh dari rumah. Kok ayah mereka nggak mau dikubur sama-sama ibunya? Kenapa minta di kampung halamannya? Tapi saat itu sebisa mungkin mereka hanya bisa menyemangati ayah mereka. Walaupun saat itu kondisi H semakin aneh. Mulailah H berhalusinasi. Kadang-kadang melihat bayangan hitam seperti sosok gaib yang selalu bilang, waktu kamu hampir habis. Dan akhirnya puncaknya anak-anak H menemukan ayah mereka tergeletak gak bergerak di rumah. Ketika diperiksa, napas sama nadinya H sudah nggak ada. H sudah tidak bernyawa. Diduga kuat H mengalami serangan jantung. Udah pasti S sama Y sangat bersedih, mereka sangat kehilangan ayah mereka. Mereka pun minta bantu tetangga untuk mengurus jasad ayah mereka. Setelah disucikan, S sama Y pun menggelar acara berdoa bersama. Mereka teringat nih wasiat ayah mereka, yaitu ingin dimakamkan di kampung halaman. Salah seorang om mereka juga berkata, dulu ayah kalian juga berpesan ke saya, kalau beliau itu mau dimakamkan di kampung halaman, lebih baik kita segera urus keberangkatan jenazahnya. Tapi saat itu S, anak perempuannya H, menolak. Dia merasa akan jauh lebih baik kalau H dimakamkan di samping ibu mereka. Maksudnya supaya H dan mendiang istrinya bisa terus berdekatan. Selain itu mungkin S ada pertimbangan lain juga, supaya nggak menyulitkan anak-anak H kalau mau berziarah ke makam orang tuanya. Kan nanti di satu tempat nggak terpisah. Adiknya H ini awalnya nggak setuju tapi akhirnya dia menyerah. Karena bagaimanapun anak-anaklah yang lebih berhak menentukan di mana H akan dimakamkan. Adik H pun akhirnya pulang ke kampung halamannya. Acara doa bersama pun berlanjut dan saat itulah mereka melihat jasadnya H bergerak. Awalnya mereka mengira kok mereka hanya salah lihat. Dari segi forensik memang ada yang disebut dengan postmortem muscle contraction. Karena setelah seseorang meninggal, saraf sama otot itu nggak langsung berhenti secara total. Kadang-kadang masih ada sinyal saraf sehingga terjadi pergerakan otot yang tiba-tiba. Jari tangan tiba-tiba mengejang, lengan bisa seperti bergerak dan kadang-kadang kelopak mata itu seperti berkedip. Pada jasad yang sudah mulai membusuk, gas yang dihasilkan akan menggelembungkan perut, dada dan membuat anggota tubuh itu seakan-akan bergerak. Lengan bisa kelihatan naik sedikit, mulut bisa membuka dan pada kasus ekstrim tubuh bisa terangkat. Tapi ini karena gas pembusukan. Tapi sayangnya enggak pada kasus ini. Pada kasus ini H nggak cuma bergerak, tapi juga tiba-tiba duduk tegak. Dan tiba-tiba jasadnya H ngomong, satu hidup dan satu pergi. Orang-orang yang datang melihat langsung berhamburan, mereka lari ketakutan. Setelah mengatakan itu, jasad H pun kembali berbaring. S sama Y setelah bisa menguasai kekagetan mereka, memeriksa jasad ayah mereka. Tapi lagi-lagi udah gak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Akhirnya mereka putuskan untuk menunda pemakaman ayah mereka sampai keesokan harinya. Malam itu S, anak perempuannya H, tidur di dekat jasad ayahnya. Tapi ternyata malam itu ada kejutan lain yang lebih mengerikan. S melihat jasad H itu tiba-tiba aja bangkit dan berjalan keluar dari rumah mereka. S sempat ngikutin H. Di satu sisi dia merasa takut, tapi di sisi lain ini tetaplah ayahnya. Semengerikan apapun keadaannya, H tetap ayahnya.
mungkin ada sedikit harapan kalau ayah mereka belum sepenuhnya meninggal. Tapi tiba-tiba ketika Es ngikutin H menoleh dan Es melihat mata ayahnya menyala merah. Es teriak-teriak ketakutan dan kemudian dia terbangun. Rupanya dia hanya mimpi. Tapi ketika dia bangun ternyata jasad ayahnya benar-benar menghilang entah kemana. Es dan H panik luar biasa. Apalagi Es sempat berpikir, apa jangan-jangan jasad ayahnya hidup lagi, lalu berjalan entah kemana. Apalagi waktu mereka mendapat telepon dari om atau adik ayah mereka yang mengatakan kalau ia menemukan jasad H ayahnya mereka ada di halaman rumahnya di kampung. Kok bisa jasadnya sampai sana? Sebelum meninggal memang ayah mereka minta agar jasad dimakamkan di kampung halamannya. Ayah mereka juga sudah beritahu om mereka untuk segera membawa pulang jasadnya. Saat ini Es sama H masih berusaha berpikir logis. Mereka menduga jasad ayah mereka ini dibawa oleh adik ayahnya tadi diam-diam untuk dimakamkan di kampung. Dengan perasaan marah, perasaan sedih, mereka pun pergi ke kampung halaman ayahnya. Tujuan mereka sudah jelas. Mereka mau membawa jasad ayah mereka untuk segera dimakamkan di samping ibu mereka. Sayangnya nggak semudah itu teman-teman. Begitu mereka sampai di kampung halaman ayah mereka, dengan perasaan sangat marah, sedih, mereka pun langsung marah-marah ke omnya. Mereka bilang, om diam-diam ngambil jasad ayah kami ya. Tapi ternyata banyak banget kejadian aneh yang berhubungan dengan ayah mereka ini. Mulai dari keluarnya cairan tubuh yang sangat banyak dari mulut jasadnya H. Anggota keluarga mereka yang tiba-tiba aja seperti kerasukan dan suaranya berubah jadi suaranya H. Hal ini membuat warga di sekitar kampung halaman H ini jadi menjauhi keluarga mereka. Karena mereka menganggap nih, ada semacam hal mistis yang mengganggu keluarga tersebut. Warga nggak ada yang mau ikut terkena imbasnya juga. Dan yang lebih membuat bingung teman-teman, mereka bilang kalau itu bukan hal yang aneh. Karena ada sesuatu dalam diri ayahnya S sama Y. Teman-teman, kasus yang baru saya ceritakan ada cerita dalam film Selepas Tahlil. Film tersebut diangkat dari kisah yang terkenal dari podcast channel Lentera Malam. Saya sudah menonton film tersebut dan jujur saya sangat menikmati filmnya. Kenapa? Karena film ini nggak sekedar menceritakan kejadian horor. Film ini sukses banget buat emosi kita naik turun. Tapi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dalam dunia medis memang ada fenomena di mana orang bisa bangkit kembali setelah dinyatakan meninggal. Disebut dengan Lazarus Syndrome. Pada beberapa kasus pasien sudah mengalami sindrom ini bisa pulih secara total. Karena sebagian besar terjadi di rumah sakit dan saat tanda-tanda pemulihan mulai stabil, pasien bisa langsung mendapatkan pertolongan medis. Tapi ada juga nih kasus yang ekstrim di mana pasien sudah dinyatakan meninggal, mau dimakamkan tiba-tiba aja terbangun di dalam peti. Kasus ini terjadi tahun 2011 di Rusia. Kasus ini dialami oleh seorang perempuan berusia 40-an bernama Vagiliu. Vagiliu tiba-tiba aja pingsan di rumah setelah mengeluhkan nyeri dada yang sangat hebat. Oleh suaminya, Vagiliu pun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, para dokter melakukan pemeriksaan dan usaha bantuan hidup. Tapi akhirnya dokter mengatakan kalau Vagiliu sudah tidak lagi bernyawa. Jasad Vagiliu pun kemudian disucikan dan dibawa ke rumah untuk disemayamkan. Dan saat itu teman-teman, untungnya jasadnya Vagiliu ditaruh di peti yang terbuka. Karena keluarga masih menunggu anggota keluarga dan juga teman-teman lain yang berdatangan dari luar kota. Saat itu bergantian, teman-teman dan keluarga datang dan pergi. Mereka mendekati peti Vagiliu dan mengucapkan doa. Semoga Vagiliu tenang, tapi tiba-tiba aja Vagiliu buka matanya, dia duduk tegak di petinya dan dia mulai teriak-teriak ketakutan. Udah pasti kejadian ini membuat para pelayat sangat syok. Bahkan ada yang sampai pingsan saking kagetnya. Suami Vagiliu pun untungnya masih bisa berpikir jernih. Dengan bantuan beberapa orang temannya, dia membawa Vagiliu ke rumah sakit untuk diperiksa. Di rumah sakit, para dokter dan perawat gak kalah kagetnya. Karena saat itu sudah ada 48 jam alias 2 hari berlalu setelah Vagiliu dinyatakan meninggal dunia. Mereka mencoba memberi Vagiliu bantuan medis, tapi Vagiliu hanya bisa bertahan selama 12 menit. Sebelum benar-benar dinyatakan sudah meninggal dunia. Diduga kuat Vagiliu terkena serangan jantung ulang yang lebih parah karena dia syok ketika terbangun di dalam peti. Suami Vagiliu sudah jelas nggak terima. Dia menuntut rumah sakit atas dugaan kelalaian medis. Banyak yang bilang kalau rumah sakit itu terlalu cepat menyatakan Vagiliu sudah tidak bernyawa. Pada saat itu mungkin detak jantungnya masih ada.
tapi sangat lemah dan lambat. Keadaan ini memang kadang-kadang tidak terdeteksi dengan pemeriksaan fisik biasa. Dan hal semacam ini bisa terjadi terutama di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan alat-alat medis. Tapi teman-teman gak usah takut, karena saya selalu mengatakan ilmu kedokteran akan terus berkembang. Sekarang ada protokol khusus untuk mencegah hal-hal semacam ini terjadi. Jadi pasien itu baru dinyatakan sudah nggak bernyawa setelah 10 menit nggak ada tanda napas dan juga nadi. Pemeriksaan napas sama nadi harus menggunakan alat-alat medis. Setelah pasien dinyatakan nggak bernyawa, pasien akan dipindahkan sementara ke ruang pemulasaraan jenazah. Di saat bersamaan, kamar jenazah akan menyiapkan tempat untuk menyucikan jenazah. Dalam waktu 1-2 jam, tanda pasti kematian akan muncul di tubuh pasien. Setelah dipastikan, barulah nanti pasien dibawa ke kamar jenazah. Karena salah satu hal yang paling mengerikan adalah seorang yang dikira sudah nggak bernyawa, tapi ternyata masih hidup. Nggak ada yang sanggup membayangkan keluarga teman-teman sudah berduka, apalagi seseorang yang tiba-tiba aja terbangun dalam peti yang sudah tertutup rapat. Lebih buruk lagi, jasad kita diotopsi dalam keadaan hidup. Seperti yang nyaris banget dialami oleh seorang laki-laki bernama Gonzalo. Tahun 2018 ada seorang narapidana bernama Gonzalo. Dia ditahan di penjara Asturias, Spanyol. Suatu hari ada penjaga yang merasa curiga karena waktu para narapidana dipanggil namanya saat absen pagi, Gonzalo ini nggak ada. Mereka mengira Gonzalo ketiduran. Tapi ketika mereka masuk ke selnya Gonzalo, mereka melihat dia sudah terbaring dengan tubuh yang kaku. 2 orang petugas medis pun meriksa Gonzalo, tapi napas sama nadinya udah nggak ada. Dan nggak cuma itu, tubuhnya Gonzalo sudah berwarna kebiruan dan sudah kaku. Gonzalo pun dinyatakan sudah tidak lagi bernyawa. Diketahui kalau Gonzalo punya riwayat penyakit epilepsi, dan selama di tahanan dia sama sekali nggak patuh minum obatnya. Mungkin karena dia merasa efek samping obat epilepsi terasa mengganggu. Beberapa jenis obat memang ada yang punya efek samping seperti mengantuk, tremor, pusing, bahkan linglung. Tapi kalau nggak minum obat justru akan memperparah keadaan orang dengan epilepsi. Kejang bisa jadi semakin nggak terkendali dan bisa aja mengancam keselamatan jiwanya. Banyak yang menduga Gonzalo terkena serangan kejang yang parah, sampai sulit bernapas dan akhirnya kehilangan nyawanya. Jasadnya kemudian dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan otopsi. Di banyak negara termasuk Spanyol, hilangnya nyawa tahanan itu selalu dianggap nggak wajar, walaupun seakan-akan kelihatan alami. Oleh karena itu, jasadnya Gonzalo harus menjalani judicial otopsi untuk memastikan penyebab hilangnya nyawa Gonzalo. Juga untuk menyingkirkan kemungkinan adanya indikasi pidana. Dan yang pasti untuk menyiapkan dokumen resmi untuk keluarga dan juga lembaga hukum. Tapi Gonzalo menunjukkan tanda-tanda kehidupan tepat sebelum dilakukan otopsi. Terlambat sedikit aja teman-teman, Gonzalo akan diotopsi dalam keadaan masih hidup. Teman-teman bayangkan aja, jasadnya sudah ada di kamar jenazah dan di kulitnya sudah ditandai dengan tinta untuk menandai jalur sayatan otopsi. Selain itu, jasadnya sudah disimpan di lemari pendingin selama 4 jam. Waktu dikeluarkan, petugas kamar jenazah tiba-tiba aja mendengar suara napas mengorok dari jasadnya Gonzalo. Dan ketika mereka meriksa Gonzalo, mereka melihat kalau Gonzalo ternyata masih dalam keadaan hidup. Gonzalo langsung dilarikan ke rumah sakit dan setelah dirawat selama 24 jam di ICU, dia pun mulai pulih secara total. Dia bahkan langsung menanyakan keadaan istrinya. Pada kasus ini diduga kuat Gonzalo mengalami yang disebut dengan katalepsi. Kondisi ekstrim akibat gangguan saraf di mana otot jadi kaku, napas dan detak jantung sangat lemah, tapi penderitanya secara biologis sebenarnya masih hidup. Salah satu penyebabnya adalah Gonzalo nggak rutin minum obat epilepsinya selama di tahanan. Semua tenaga medis secara klinis sudah menyatakan Gonzalo tidak bernyawa berdasarkan pemeriksaan fisik. Selain itu sebenarnya mereka juga mengalami keterbatasan peralatan medis. Untungnya saat itu Gonzalo bisa selamat dan pulih seperti sedia kala. Dari kasus Gonzalo dilakukanlah pembaruan SOP pemeriksaan medis di penjara. Ngeri banget ya teman-teman. Kebayang nggak kok tadi jasad Gonzalo itu sudah keburu diotopsi. Itu tadi ada 2 kasus nyata dari Lazarus Syndrome. Tapi masih tertinggal satu pertanyaan dari kisah film selepas tahlil yang tadi saya ceritakan. Kok bisa ya
hal itu berjalan sendiri setelah dinyatakan tidak bernyawa? Apa kasusnya bisa juga dibilang sebagai contoh Lazarus Syndrome? Atau jangan-jangan ada faktor lainnya? Apalagi teman-teman, cerita dari film Selepas Tahlil ini terinspirasi dari kisah nyata di podcast Tentera Malam. Seperti yang saya bilang tadi, film ini lebih dari sekedar film tentang kejadian horor. Di film ini pada akhirnya kita seperti diingatkan kalau orang akan melakukan apapun untuk melindungi orang-orang yang sangat mereka sayangi. Meskipun harus mengorbankan banyak hal. Apalagi nih, kalau sudah menyangkut keluarga. Buat teman-teman yang penasaran, film ini akan tayang tanggal 10 Juli nanti di semua bioskop. Saya harap teman-teman yang ingin menonton bisa menikmati film ini juga. Saya Dr. Stefani, terima kasih sudah menonton video ini.